Di bagian ini kita akan belajar menggunakan object modifier. Nah, kalau Anda melihat beberapa objek yang ada di dalam scene ini, sebenarnya awalnya saya hanya membuat dua buah objek saja, yaitu objek cube dan objek silinder. Kemudian ini saya olah dengan menggunakan beberapa modifikasi yang nanti akan kita pelajari di bagian ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam tab object modifier ini. Kemudian di sini nanti kita diberikan ada yang namanya add modifier. Dalam add modifier terdapat 4 bagian ini, yang masing-masing bagian terdiri dari beberapa modifikasi. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan beberapa modifikasi yang ada di dalam object modifier ini. Yang pertama, saya akan berikan tentang simple deform. Oke, kita langsung mengolah objek cube yang sudah ada ini. Saya akan langsung klik tab untuk masuk ke edit mode, seperti itu. Kemudian saya akan seleksi face-nya. Anda bisa langsung klik tombol face seperti ini, atau Anda bisa gunakan Ctrl Tab. Kemudian Anda pilih face, dan face yang atas saya akan naikkan supaya dia lebih memanjang seperti itu. Dan kemudian saya akan klik Ctrl R. Ctrl R berfungsi untuk menambahkan jumlah edge, atau istilahnya cut loop. Kemudian untuk menambahkan jumlah edge ini, Anda bisa menggunakan scroll mouse Anda, seperti itu, sehingga sekarang jumlah edge-nya sudah bertambah. Anda bisa melihat keterangannya di bagian bawah. Sekarang jumlah edge yang saya gunakan atau number of cut-nya adalah 10. Klik kiri. Kemudian sekarang kita sudah memiliki objek cube yang ada banyak cut loop-nya. Oke, saya klik tab lagi untuk kembali ke object mode. Kemudian, saya akan masuk ke tab object modifier. Dan saya akan berikan modifikasi yang namanya simple deform. Nah, dengan menggunakan fasilitas simple deform ini, kita diberikan ada 4 buah pilihan, yaitu twist, bend, taper, dan stretch. Nah, di awal, twist adalah yang aktif. Kemudian kita akan coba menambahkan di sini ada deform factor-nya. Saya akan tambahkan factor-nya. Anda bisa lihat langsung di dalam objek bahwa objek ini sekarang sudah ditwist atau dipilin. Semakin besar nilai dari factor deform ini, maka objeknya akan dipilin juga semakin besar. Seperti itu. Pusat dari twist ini berasal dari origin setiap objek. Dan kalau kita geser objeknya, maka origin dari objek ini ada di bawah. Sehingga kalau misalkan ini kita atur nilai dari twistnya, maka bagian pusat dari objek ini atau origin objek ini tidak akan berubah. Dia sebagai pusatnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menggeser origin ini? Di parameter dari twist ini terdapat origin yang kita bisa pilih. Di sini kita bisa memilih beberapa objek yang akan dijadikan sebagai pengganti dari origin yang ada di objeknya. Di sini ada dua buah objek, yaitu kamera dan lampu, karena memang objek yang ada di dalam scene ini adalah kamera, kemudian lampu, ya, dan juga objek cube-nya sendiri. Nah, saya akan menggunakan objek lain yang nanti akan kita jadikan sebagai pengganti dari origin objek ini. Sebelumnya saya akan tempatkan dulu kursor ini di tengah objek. Maka dengan begitu, secara otomatis saat kita membuat objek baru, objek tersebut menempel pada kursor. Cara memindahkan kursor ke objek yang aktif sekarang adalah dengan menggunakan keyboard shortcut, yaitu Shift S. Nah, dengan menggunakan Shift S ini, di sini ada pilihannya Cursor to Selected. Artinya, kursor akan dipindahkan ke objek yang diseleksi. Seperti itu. Nah, berikutnya baru kita membuat objek. Saya akan membuat objek dengan Shift A. Dan saya membuat objek di sini ada yang namanya empty. Saya akan pilih di sini adalah arrow atau panah. Dengan begitu objek yang baru kita buat tadi sudah menempel di kursor atau di origin dari objek cube ini. Nah, apabila Anda tidak bisa melihat objek yang baru kita buat tadi, Anda bisa tekan Z untuk membuat mode wireframe. Dan sekarang ini adalah objek yang baru kita buat, yaitu empty. Oke, saya tekan Z lagi untuk melihat mode solid. Sekarang kita klik objek cube ini. Kemudian di bagian origin, saya akan klik dan saya pilih di sini adalah empty. Empty adalah objek yang baru kita buat tadi. Dan kalau objek empty ini kita geser, maka nanti secara otomatis kita juga menggeser posisi origin dari objek cube ini. Saya akan seleksi
objek empty yang ada di sini, Anda bisa klik di dalam outliner di sini. Anda klik empty, maka sekarang empty sudah menyala. Dan kita bisa geser ke atas seperti itu untuk memindahkan origin dari twist atau origin dari objek ini. Dan sekarang kalau misalkan originnya berada di atas dari objek, maka saat objek ini kita atur deform vektornya seperti itu, sekarang pusat dari objek ini sudah berpindah di posisi empty object. Kemudian kita juga bisa membatasi twist dari objek cube ini dengan cara kita tambahkan nilai limitnya di sini. Ini bisa kita naikkan seperti itu. Dan ini juga bisa kita turunkan. Sehingga sekarang bagian yang dilimit adalah bagian hanya yang di tengah saja. Seperti itu. Nah, apabila Anda melihat di sini masih terlihat kasar atau kotak-kotak dan kita ingin menghaluskan ini, maka Anda bisa membuka tool self. Anda bisa gunakan T seperti itu. Dan di sini ada shading untuk smooth. Saat Anda nyalakan smooth ini, maka objeknya sekarang terlihat halus. Hanya saja, semua objek sekarang terlihat halus. Kita ingin yang halus hanya yang bagian tengah saja. Untuk itu, saya akan tambahkan satu buah modifier lagi. Anda bisa tutup modifier yang sebelumnya ini untuk melipat menu yang ada. Kemudian saya akan tambahkan di sini yang namanya Edge Split. Nah, dengan menggunakan Edge Split ini, maka Anda sekarang bisa melihat bagian yang seharusnya halus dan yang tidak halus. Seperti itu. Oke, saya lipat lagi dan Anda bisa lihat lagi, kita akan teruskan di dalam twist tadi. Tadi kita membatasi area untuk objek yang ditwist seperti itu. Dan di sini juga ada pilihan untuk vertex. Artinya kita bisa juga memilih area mana yang akan ditwist dengan menggunakan pilihan vertex. Oke, ini saya akan nolkan lagi dan ini akan saya maksimalkan menjadi 1 sehingga seluruh bagiannya sekarang sudah ditwist. Saya akan terangkan tentang vertex group ini. Dengan menggunakan fasilitas vertex group ini, kita bisa memilih bagian mana yang akan ditwist hanya dengan menggunakan pilihan vertex. Nah, bagaimana cara memilih vertexnya? Kita akan masuk ke objek data di sini. Kemudian dalam posisi objek cube ini menyala atau aktif, Anda lihat di sini namanya adalah cube. Kemudian di bawah sini ada yang namanya vertex group. Kita bisa menambahkan vertex group dengan cara kita klik tanda plus, seperti itu. Kemudian saya akan kembali ke edit mode. Anda klik tab. Dan sekarang saya akan seleksi beberapa vertex yang nanti akan saya gunakan untuk twist. Saya akan gunakan view samping. Anda klik angka 1, seperti itu. Kemudian angka 5 pada numpad. Kemudian akan Anda tekan Z untuk melihat mode wireframe. Kemudian saya akan seleksi vertex. Dan saya tekan A untuk menonaktifkan semua vertex. Kemudian saya tekan B untuk mode border select. Saya pilih misalnya hanya yang di sini saja vertexnya. Ya, vertex yang akan saya masukkan ke dalam grup ini adalah vertex yang di bawah. Kemudian saya beri nama di sini, misalnya ini saya beri nama twist. Enter. Dan Anda bisa klik assign untuk mengaplikasikan bahwa vertex yang saya pilih ini adalah vertex group twist. Oke, setelah itu selesai, kita klik tab lagi untuk kembali ke awal. Kemudian kita klik Z lagi untuk ke solid view. Anda teruskan ke object modifier. Kemudian di sini ada vertex group tadi. Kita cari di dalam vertex group adalah twist. Ya. Maka sekarang seperti yang Anda lihat, saya akan reset dulu ini. Nilai dari deform ini saya isikan angka 0 atau klik kanan dan saya pilih reset to default value. Seperti itu. Kemudian saya akan coba tambahkan. Nah, sekarang Anda lihat area twistnya hanya di bagian bawah saja. Karena memang ini tadi yang kita pilih untuk ditwist dengan menggunakan vertex group. Oke. Kalau Anda lihat di bagian atas masih belum sempurna, itu karena posisi dari origin berada di atas. Untuk itu saya akan turunkan di sini. Ya. Dan sekarang kalau kita tambahkan nilai vektornya, maka Anda lihat yang tertwist hanya bagian bawah saja. Atau bagian yang kita pilih dengan menggunakan vertex groups. Nah, di bagian berikutnya kita masih akan meneruskan di dalam modifier ini, yaitu di simple deform untuk bend, taper, dan stretch.